Mari para pejuang subuh, kita datang dan hadiri kuliah subuh Rabu, Jagakarsa dan sekitarnya. Rabu, 29 November tahun 2023 Masehi, 15 Jumadil awal tahun 1445 Hijriah. Agar hajat beliau untuk berkah diri di tahun 2024 agar kita Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan hajatnya Allah kabul dan Allah ijabah.
Hadir juga Bapak Ahmad Rahmawan, calon anggota DPRD dari Partai PKS. Kita yang ada di Palestina itu, Pak, ya Allah, nggak bisa tidur kita rasain. Mereka rumahnya hancur, itu saudara kita. Listrik tidak ada, air bersih pun tidak ada, makan minum sulit, mau keluar mati, di dalam pun juga mati, karena teruruk puing-puing yang dibom oleh Yahudi yang begitu bengis kepada umat Islam. Oleh karena itu memang ini sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran agar kita tahu. Kata Allah, walan tardol ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kalimatnya walan tardol. Kalau grammar nahunya itu sudah gak baik. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu sifatnya begini-begini. Jadi Rasulullah tahu, Pak. Enak, Rasul sudah kasih tahu. Anda juga dominan hitungnya kepada kita, umat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam yang dibawa Rasul dibenci, kita yang beragama Islam pun ikut serta dibencikan oleh orang-orang Yahudi. Hatta tattabi'a millatahum. Terkecuali jika kita sudah ikut tuh agama mereka, ikut permainan mereka, ikut perbuatan mereka, ikut semua agama-agama yang dianjurkan oleh mereka, baru orang Yahudi senang, baru orang Yahudi gembira, bisa tidur, nyenyak makan, nyenyak minum jika umat Islam sudah mengikuti daripada ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Tetapi selama kita mempertahankan akidah, mempertahankan Islam, mensiarkan Islam, meninggikan Islam, selama itu kita dijajah, baik dari sesuatu yang halus maupun sesuatu yang berat, militer. Masya Allah, yang halus Pak kita rasakan di masyarakat kita, diracunkan kita dengan minuman, diracunkan kita dengan makanan, diracunkan kita dengan pakaian, diracunkan kita dengan pergaulan. Ada yang namanya westernisasi, sesuatu kebaratan, bajunya model barat, padahal orangnya hitam, rambutnya model barat, dikuning-kuningkan, padahal kulitnya keling. Pergaulannya di kebarat-kebaratan, dia mencontoh barat Yahudi, bukan mencontoh Rasulullah SAW. Itu yang namanya westernisasi sudah banyak di masyarakat kita, betul? Kalau kata Zainul MZ, lagunya juga lagu barat, sok-sokan, yang orang lain gak ngerti, dia gak tahu. Nah, ini kumpul kebo banyak di zaman sekarang. Ini merupakan sebuah yang halus program orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam, dan kita pun sudah terlena tampaknya. Belum lagi dari segi perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian sudah menguasai. Kalau ini nggak mampu, militer yang datang, militer yang akan bergerak, maka hancurlah orang-orang Palestina. Hampir 10.000 lebih meninggal dunia. Masya Allah. Yang anak kecil Pak, yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka belum tahu itu noda dan dosa, belum tahu peperangan, ikut mati juga. Yang nenek-nenek, yang kakek-kakek, perempuan lagi, yang ini menurut aturan Islam nggak boleh itu mereka dibunuh, nggak boleh itu mereka diperangi juga mati juga. Makanya batasan Gaza itu antara Mesir itu sesuatu yang sangat rawan, sesuatu yang sangat rawan. Di Gaza, di Rafah, sesuatu yang sangat rawan. Kalaupun mereka sekarang ini ada gencetan senjata, itu cuma omong kosong. Mana ada
ada yang datang melihat rumah, kesana pun juga ditembak, kesana pun juga mati. Ini saudara kita, Pak, yang harus kita pikirkan. Solidaritas, kepekaan kita, perhatian kita kepada mereka, jangan kita enak-enakan saja, Pak. Karena kata Rasul, jika ini kita sikapi, kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, orang itu tidak akan beriman selama dia mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai dirinya sendiri. Itu orang Islam yang sempurna. Orang Islam yang mencintai dirinya seperti dia mencintai saudaranya. Itu orang Islam. Ketika saudaranya mendapat kesenangan, dia sendiri. Betul nggak? Ada yang begitu? Itu bukan orang Islam. Orang Islam yang mendapat kenikmatan, dia hasad. Orang Islam yang mendapatkan kemuliaan, dia syirik. Ini bukan orang beriman. Kecil orang yang semacam itu imannya, kecil akidah, kecil keyakinannya kepada Allah. Itu dunia kecil, kenapa disiriki orang-orang lain? Hatta yuhibbu li nafsi, sebelum sehingga ia mencintai dirinya sendiri seperti dia mencintai orang lain. Ini orang Islam yang jempol. Saudara yang susah, memperhatikan saudara yang lemah, memperhatikan saudara yang sedang mendapatkan kesulitan, itu orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mentang-mentang saudaranya susah, makan susah, nggak kuat bayaran kontrak, sekolah nggak kuat, dia enak-enak saja pas sebagai tetangga. Pergi sana kemari pegang mobil, makan di restoran, begitu seterusnya, nggak melihat tetangga yang demikian. Lain itu kepada Allah dan Rasul. Walaupun saya beriman Pak Ustaz, saya sholat tahajud Pak Ustaz, ibadah Pak Ustaz, tapi antum gak beriman karena tidak memperhatikan saudara yang susah di tengah-tengah tetangga kamu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma yahtib bi amril muslimin falaisa minni. Siapa orang yang tidak mau memperhatikan permasalahan persoalan seorang muslim, falaisa minni, orang itu bukan termasuk golongan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya Allah, dia meninggal dunia bangga dengan amalnya, bangga dengan hajinya, bangga dengan umurnya, bangga dengan ilmunya, ternyata dia tidak pernah menghormati orang, kasih sayang kepada saudaranya. Enggak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Rugi orang yang semacam itu. Makanya sikap kita harus ada solidaritas, cinta, kasih sayang. Ini yang kemarin tuh 4 November kan ada aksi, Pak, betul nggak? Aksi bela Palestina. Itu harus ke sana kita. Yang ada waktu wajib ke sana, itu bagian jihad. Bagian jihad. Ada televisi TV One, betul nggak, Pak? Televisi TV yang selalu menayangi Gaza, betul? Itu TV kita, Pak. Yang lain mana nggak ada. Itu TV kita. Bahkan ada presenternya, Pak. Cantik, orang yang nangis ketika memberitakan, betul nggak? Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Namanya Fitri Indriani. Kalau yang cakep saya hafal. Tapi rata-rata di Biwan cakep-cakep semua, Pak. Muda-muda semua. Bagus ya. Penyiarannya Islami. Ya di Biwan. Betul ya. Bayar, Pak. Kalau berbayar kurangin lagi.
Masa tambah tinggi gila ini? Gila semuanya orang ini. Aktivitas tidak ada, nggak cerdik, nggak teliti, sehingga cuma pengen mencari popularitas saja di sana. Nauzubillah. Nanti yang begitu di akhirat habis pak ditanya Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dengan bapak menjadi orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita terhadap yang semacam ini? Ada aksi nanti dari Pak Desember. Betul lah, sebenarnya 2 Desember berkira dia ada waktu. Itu jihad. Kalau saya pergi, alhamdulillah, nggak pergi juga alhamdulillah. Kenapa? Karena saya beri berita. Karena saya alim untuk saya berikan orang-orang. Kita nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Jihad sama pasti dengan ulama yang bilang. Makanya kepada Manarul yang Manarul yang saya ini Pak. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hikmah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua Yayasan Al-Mujahidin dan juga sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Kami atas nama Ketua Yayasan Nurul Mujahidin dan DKM Masjid Al-Mujahidin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Pak Haji Ahmadi sebagai ketua pengajian Rabu pagi. Kemudian juga kami mohon maaf apabila dalam penyambutan bapak-bapak, pemberian konsumsi bapak-bapak mungkin kurang berkenan dan kesopanan kami. Mohon maaf sekali lagi karena kami belajar. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Ahmadi ya, karena kami belajar, baru belajar gitu. Hanya mohon maaf ada Pak Ustadz Haji Mursidin ya Pak Haji ya. Sekali lagi itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf dan maaf apabila dalam tata tutur kata kami, penyambutan kami kurang sopan. Hanya itu. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.